Dalam pekan ini atau beberapa hari terakhir kita dikejutkan ada peristiwa dunia yang bisa dibilang menelan korban jiwa luar biasa besar, seperti kemarin kita di flashback seperti mengingatkan kembali apa yang terjadi di Kanjuruan. Itu yang terjadi di tragedi Itaewon di Korea Selatan dan juga ambruknya sebuah jembatan di India. Namun apa yang menjadi penyebab sebuah euforia kegiatan yang akhirnya harus menelan jumlah korban yang tidak sedikit. Kalau di Itaewon hampir 150 orang meninggal dunia, sementara di India juga hampir ratusan orang meninggal dunia karena jembatan ambruk dalam sebuah kegiatan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Saya sapa dulu Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Ini ada satu hal, Suhaili, sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, yaitu hari Selasa pertama bulan November, itu di Melbourne diselenggarakan pacuan kuda yang bernama Melbourne Cup, Piala Melbourne. Ini hari kira-kira 80.000 orang hadir untuk menyaksikan pacuan kuda yang ke-162, jadi sudah 162 tahun berlangsung. Dan karena adanya pacuan kuda ini, maka di negara bagian Victoria, yang ibu kotanya Melbourne, itu diberlakukan hari libur umum. Jadi saya sekarang ini berada di sebuah tempat bernama Bonington, kira-kira setengah jam lah dari rumah saya, di tempat peristirahatan. Begitu banyak mobil, begitu banyak orang, karena ini hari libur. Jadi tidak ada barangkali tempat di dunia ini mana libur umum dinyatakan berlaku hanya karena pacuan kuda, kecuali di Melbourne. Diikuti oleh 24 kuda yang kemudian nanti akan berpacu kira-kira 1 jam dari sekarang. Tepatnya jam 3 di sini, jam 11 di Jakarta. Di Jakarta. Di Indonesia Barat. Ya, diikuti oleh 24 ekor kuda, tapi 2 kuda sudah terpaksa mengundurkan diri karena salah satu di antaranya rupanya katanya kena darah tinggi. 80.000 orang, dan bagi kebanyakan orang, terutama kaum perempuan, ini kesempatan untuk pamer. Pamer terutama topi. Pakaian topi, kemudian tentunya pakaian yang kadang-kadang tidak masuk di akal karena hari ini dinginnya luar biasa, 14 derajat Celcius, angin agak kencang sedikit, tapi mereka masih tetap menggunakan pakaian yang namanya perempuan, ya. Pakaian yang dianggap cukup menarik dan tidak peduli dingin, pokoknya penampilan harus dijaga. Itulah dia sedikit tentang Piala Melbourne, yang hadiah pertamanya, percaya atau tidak, $8 juta bagi pemenang. Bang Nuim, bisa dibilang ini Piala Melbourne ini baru kembali dilaksanakan setelah COVID-19 atau memang pada saat COVID juga tetap diberlangsungkan, Bang Nuim? Berlangsung, tetapi dengan jumlah penonton yang terbatas. Kali ini betul-betul kata orang kemarau ini. Bebas. Jadi setelah boleh dikatakan terjadi COVID, ya, waktu itu kira-kira hanya 20.000 orang yang dibolehkan menonton. Sekarang diperkirakan 80.000 orang akan menyaksikan. Tidak semuanya mereka menyaksikan pacuan, kebanyakan duduk-duduk di halaman, gelar tikar atau selimut, minum-minum, makan-makan. Pokoknya kalau orang Indonesia melihatnya aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin hanya karena pacuan kuda maka diberlakukan libur umum untuk para pekerjanya di negara bagian Victoria ini. Nah, itulah Australia. Aneh bin ajaib, mereka itu agak lain daripada yang lain. Bisa dibilang ini tradisi yang cukup dianggap penting untuk warga Australia, seperti yang juga terjadi di beberapa wilayah di dunia saat ini sedang merayakan yang namanya Halloween, yang ya pada sebuah kejadian di Korea Selatan sempat membuat tragedi Itaewon, 150-an orang meninggal dunia karena berdesakan pada saat sebuah perayaan tradisi Halloween. Bang Nuim melihatnya ini memang karena euforia pasca COVID atau seperti apa, Bang Nuim? Di Halloween ini makin lama memang makin meriah dirayakan. Padahal beberapa waktu yang lalu misalnya banyak gereja di Amerika yang mengatakan Halloween ini tidak pantas dirayakan oleh mereka yang percaya.
kepada ajaran gereja, jadi maksudnya umat Kristen. Karena ini sebenarnya asal usulnya ketika sebelum agama Kristen masuk ke Skotlandia, asalnya dari disebutkan sebagai budaya Celtic. Ya, ada tim sepak bola di Skotlandia itu namanya Celtic atau Celtic ya, yang pelatihnya itu berasal dari Australia. Nah, ini Celtic ini mereka itu dulu punya kepercayaan bahwa menjelang musim dingin, nah sekarang ini kan kalau di Australia menjelang musim panas karena di selatan, di utara menjelang musim dingin. Itu katanya pada satu malam Halloween. Halloween ini diambil dari kata bahasa Gaelic, bahasa Skotlandia, yang punya macam-macam arti. Itu pada malam tertentu, itu nanti katanya roh mereka yang sudah meninggal akan kembali datang, mendatangi rumah-rumah keluarganya. Begitulah. Makanya ada keseraman, ada hantu-hantunya sedikit dalam persoalan Halloween ini. Kemudian ini berkembang karena mungkin supaya tidak mengganggu budaya yang sudah berlangsung begitu lama. Kemudian ada gereja mengatakan, mari kita rayakan hari ini sebagai hari para santo. Hari para santo, orang-orang suci. Jadi dirayakan, jadi memberikan semacam nuansa keagamaan terhadap perayaan itu. Ya, kemudian tapi tetap digambarkan, dicitrakan kan dengan orang yang pakai topeng macam hantu, pakai pakaian macam hantu, tengkorak dan lain sebagainya. Jadi maksudnya asal-usul asli dari Halloween ini masih terlihat sekarang ini. Dan karena di Amerika ini sudah merebak luar, ya biasalah apa yang terjadi di Amerika kemudian berkembang kemana-mana. Dan terjadi di Korea Selatan, di Itaewon. Itaewon ini saya pernah ke sana beberapa kali, itu pusat kota. Dan di situ ada masjid sebenarnya. Ada masjid yang didirikan kabarnya oleh orang-orang Korea yang pernah bekerja di Libya pada waktu itu. Mereka membangun sebuah kanal di Libya. Dan karena berkenalan dengan barangkali orang-orang Muslim, mereka menjadi Muslim, kembali ke Korea, mereka mendirikan sebuah masjid di Itaewon, di pusat kota. Nah, ini perayaan Itaewon sekali ini nampaknya ada kesilapan. Padahal kita tahu Korea itu luar biasa disiplinnya. Saya kaget sama orang-orang Korea itu karena disiplin mereka. Tapi sekali ini mungkin ya sebagaimana halnya dengan Kanjuruhan barangkali mereka melupakan disiplin. Mereka melupakan bahwa kenyataannya mereka harus bisa menjaga diri, tidak berdesak-desakan dan masuk ke jalan yang sempit. Terjadi desak-desakan, ada yang mau keluar, ada yang mau masuk. Nah, itu menimbulkan masalah. Ini yang sangat ditakuti sebenarnya. Hal-hal yang seperti ini yang sangat ditakuti. Jadi kalau di Kanjuruhan itu karena ada gas air mata dan lain sebagainya, ini karena orang ada yang ingin ke barat, ada yang ingin ke timur, atau ingin ke utara, ingin ke selatan, ya bertemu di tengah, kemudian dari belakang juga mendorong ke sana kemari. Banyak yang kemudian terinjak-injak, banyak yang kemudian tidak bisa bernafas. Itu menimbulkan, ya apa boleh buat ya, korban jiwa yang begitu besar sayangnya. Di antaranya juga ada satu dari Australia, kabarnya, tapi dari Indonesia alhamdulillah tidak ada yang terlibat, tapi dari Australia kabarnya ada. Dan kebanyakan adalah anak-anak muda yang ingin merayakan suatu peristiwa atau suatu katakanlah semacam upacara yang seharusnya lebih bersifat kepada keagamaan daripada kepada hiburan. Tapi karena saya sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi hiburan, maka kita melihat bahwa di Australia ini menjelang Halloween banyak sekali diperjualbelikan dan banyak yang membeli pakaian-pakaian yang menyeramkan, zombie dan sebagainya. Yang dahulunya tidak ada, tapi sekarang ini diada-adakan karena ingin mencerminkan kengerian, ya, kengerian yang merupakan asal mula dari Halloween. Bisa dibilang dalam kejadian di Itaewon ini hampir 100.000 orang memadati wilayah atau lorong yang ya bisa dibilang sepertinya tidak akan mampu menampung jumlah orang sebanyak itu. Dan kemudian ada beberapa informasi yang diduga pemicu kejadian, ada kerusuhan sedikit di dalam yang membuat pengunjung kemudian panik keluar, namun membuat sesuatu yang bisa dibilang pemicunya tidak terlalu besar karena bentrok antara ada sekelompok orang di kerumunan tersebut membuat yang lain panik, kemudian terjadilah desak-desakan yang membuat beberapa
hampir 154 orang meninggal dunia. Bisa dibilang ini Itaewon, gang kecil yang bisa dikerumuni sampai 100.000 orang. Apakah memang suasana ini karena apa ya, hampir 2 tahun sebagian orang dikekang untuk tidak bisa melakukan sebuah aktivitas. Pada saat ini semua orang, yaitu Bang Nuim tadi bilang, sudah tidak memikirkan terkait disiplin yang seharusnya kita jaga jarak atau seperti apa. Bang Nuim mungkin ada komentar terkait ini. Iya, ini dia. Karena apa yang disebutkan, ada satu yang disebutkan the Chinese whisper, yaitu bisikan dari Tiongkok. Ini biasanya kecil, tapi kemudian sampai ke telinga ketiga udah makin besar. Nah, itu yang terjadi. Padahal kasusnya hanya kecil awalnya di tengah itu. Tapi begitu menyebar kemana-mana, seakan-akan ada bahaya dan orang melarikan diri. Padahal tidak ada. Tapi itu yang disebutkan the Chinese whisper itu. Orang mendapatkan informasi, keterangan yang salah, yang kemudian dibesar-besarkan. Dan membuat orang menjadi sangat takut. Nah, ini terjadi himpitan ini barangkali salah satu penyebab kematian yang paling dahsyat barangkali. Di samping tenggelam di air, barangkali kalau terhimpit seperti inilah tidak bisa bernafas. Aduh, bagaimana kita bisa bayangkan sakitnya yang harus menanggungkan semua itu sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Jadi kesiannya ini terjadi pada anak-anak muda. Padahal seperti saya katakan tadi, Korea itu, saya 3 kali sudah pernah ke Korea. Itu saya kagum dan kaget dengan melihat mereka itu begitu disiplin. Begitu sangat disiplin orangnya. Kenapa sekarang ini bisa terjadi hal-hal seperti ini? Itu ada yang barangkali mencetuskan sedikit saja, mengatakan mungkin ada bahaya ini. Dan itu bisa menyebar dengan mudah. Sampai sekarang pemerintah Korea juga mengatakan ini akan kita selidiki. Ini kenapa bisa sampai terjadi? Apalagi di sebuah negara seperti di Korea yang dianggap begitu disiplin, begitu tertib, begitu teratur dan lain sebagainya. Karena kita mengetahui Korea ini senantiasa terus-terusan dibayangi oleh kemungkinan yang sebenarnya memang tidak akan terjadi, tetapi kemungkinan itu tetap ada, yakni barangkali serangan nuklir dari Korea Utara karena dipimpin oleh orang seperti Kim Jong-un, orang yang tidak karuan dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya membuat orang mulai bertanya-tanya apakah suatu bangsa yang sudah begitu terbiasa dengan disiplin ini masih bisa terkecoh, masih bisa misalnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan tetapi terjadi karena pengumpulan begitu banyak orang, begitu orang dalam keadaan berbunga-bunga karena ingin untuk boleh dikatakan merayakan sesuatu setelah begitu lama terkumpul disebabkan antara lain oleh COVID yang sebagaimana kita ketahui. Jadi ini barangkali yang menjadikan penyebab semua itu. Dan kita melihat ini bukan yang pertama kali dan barangkali bukan juga yang terakhir kali terjadi. Ini mungkin akan terjadi lagi selagi orang akan berkumpul di suatu tempat dan tidak teratur, berdesak-desakan, banyak yang ingin ke depan untuk lebih dekat lagi untuk melihat pertunjukan dan lain sebagainya. Dan itu kemudian menimbulkan malapetaka seperti yang kita lihat terjadi. Itu luar biasa, banyak sekali orang-orang yang keadaan yang sempat selamat, itu betul-betul trauma mereka. Trauma melihat orang bergeletakan di tengah jalan, dicoba untuk dicoba untuk bisa supaya bernapas kembali, supaya jantungnya bisa berdetak kembali, tapi tidak berhasil. Ini sesuatu yang patut membuat kita semua turut berduka cita melihat kejadian ini, terutama karena ya seperti dikatakan tadi, yang tewas itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Bang Nuim, sepertinya euforia terkait pasca COVID-19 ini membuat masyarakat demikian antusias ketika ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang hampir 2 tahun terakhir tidak bisa dilakukan, dan ini membuat mereka abai terhadap keselamatan diri, Bang Nuim. Ya, ini ada beberapa faktor sebenarnya, Iswahidi. Yep. Jadi ini yang dikatakan dalam bahasa kita, rusak kemarau setahun karena hujan sehari. Itu kemarau dan tidak hujan selama setahun, datang satu hujan, rusak kemarau setahun hujan sehari. Seperti dikatakan tadi, 2 tahun boleh dikatakan berturut-turut karena COVID-19, maka orang harus menahan diri, tidak melakukan berkumpul lah bersama-sama. Nah, ini yang terjadi ini karena di India dalam ajaran agama Hindu ini sedang ada di Bali. Kalau di kita di Indonesia biasanya disebut Dipawali, tapi di tempat lain disebutkan di Bali, artinya sama, yaitu pesta cahaya. Ini semacam kalau kita misalnya barangkali lebaran lah begitu, kira-kira lebaran. Jadi mereka merayakan ini. Ini kesempatan untuk betul-betul, karena kan ini pesta cahaya ini betul-betul
cahaya yang menghilangkan kegelapan. Jadi gelap itu dianggap sebagai kesuraman, lain sebagainya. Jadi ada cahaya. Maka orang ingin tentunya merayakan, apalagi karena telah terbuka kesempatan, ya orang sudah mulai belajar untuk hidup normal, berdampingan dengan COVID dan lain sebagainya. Mereka memadati jembatan yang dikatakan sebenarnya baru saja dipugar, baru saja di servis lah kalau istilahnya dalam bahasa kita, barangkali baru dirawat, dipugar. Kenapa ini bisa terjadi? Memang jumlah orang yang berada di jembatan itu karena mungkin di situ ada pertunjukan bunga api, barangkali siapa tahu, tapi melihat air dan lain sebagainya. Nah, jembatan ini rupanya daya tampungnya tidak setangguh seperti yang diperkirakan. Ini sama saja seperti sebuah negara yang banyak jembatannya, lalu membeli barangkali kendaraan strategis tank yang beratnya seperti apa, sehingga tank itu tidak bisa digunakan untuk menyeberangi jembatan karena jembatannya diragukan kemampuannya. Ini masalah mengenai servis, mengenai barangkali pemeliharaan prasarana yang ada. Oleh sebab itu sudah beberapa orang sekarang ini ditahan dan akan dimintai keterangan oleh pemerintah India. Pada saat di Gujarat itu dalam bulan ini akan diselenggarakan pemilihan tingkat daerah. Dan waktu itu dikatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi yang memang berasal dari Gujarat akan datang ke Gujarat dalam rangka untuk kampanye dan lain sebagainya untuk Partai Bharatiya Janata. Sekarang dia datang untuk barangkali menyampaikan belasungkawa dan menunjukkan keprihatinannya terhadap apa yang telah terjadi. Ya, mau dikatakan bagaimana ya, karena orang menyangka bahwa jembatan ini karena baru dirawat, baru diperbaiki dan lain sebagainya, tiba-tiba karena usianya yang barangkali sudah terlalu lanjut, tidak sanggup untuk menampung begitu banyak orang yang penuh kegembiraan. Mungkin ada juga barangkali yang menari-nari, yang melonjak-lonjak, yang berlari dan lain sebagainya. Karena seperti dikatakan tadi, mereka melakukan atau merayakan Diwali atau Deepavali ini di perayaan cahaya. Karena baru beberapa hari yang lalu di Melbourne ini juga masyarakat India, bukan di Melbourne saja, di Australia, selain merayakan Diwali yang sangat luar biasa, mereka juga seakan-akan mendapatkan durian runtuh. Karena dalam pertandingan kejuaraan dunia kriket, India di depan 90.000 penonton di Stadion Melbourne mengalahkan Pakistan. Nah, bagi India itu tidak ada prestasi yang lebih tinggi nilainya daripada kalau mereka bisa mengalahkan Pakistan. Dan mereka mengalahkan Pakistan secara tipis sebenarnya. Ya, saya juga ikut menyaksikan saya suka kriket, menyaksikan di televisi. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini mereka begitu gembira, dan di India bukan alang kepala perayaan menyambut kemenangan tim kriket India mengalahkan Pakistan di Melbourne. Disaksikan di stadion itu langsung 90.000 orang lebih yang menyaksikannya, kebanyakan tentunya orang India dan orang Pakistan. Tahu-tahu terjadi musibah seperti ini. Jadi seakan-akan silih berganti, habis terang timbullah gelap. Barangkali dalam hal ini bukan habislah gelap timbullah terang. Jadi sangat barangkali menjadi perhatian juga untuk kita semua bahwa prasarana yang ada itu yang kelihatannya tangguh, mungkin tidaklah setangguh seperti yang kita kira, seperti yang kita yakini. Jadi perlu ada pemeliharaan yang cukup baik, karena memang kita harus menerima kenyataan ini bukanlah satu-satunya peristiwa kecelakaan yang terjadi di India, tapi bisa juga terjadi di tempat lain. Sebab dikatakan juga bahwa di Amerika pun banyak sekali jembatan-jembatan yang sekarang ini sudah hampir akhir lah, begitu kira-kira, sudah hampir daluarsa. Dan perlu mendapatkan perhatian yang cukup sungguh-sungguh dari pihak yang berwenang. Dan 9 orang telah ditangkap dalam kasus jembatan roboh di India yang telah menewaskan 133 orang. Namun kita dengarkan dulu informasinya dari tim VOA Indonesia berikut ini, Bang Noim. Pihak berwenang di India mengatakan pihaknya telah menangkap 9 orang sehubungan dengan robohnya sebuah jembatan gantung di negara bagian Gujarat yang menewaskan sedikitnya 133 orang. Menurut polisi, mereka yang ditangkap termasuk staf manajerial di perusahaan yang mengoperasikan jembatan yang baru saja direnovasi itu. Polisi mengatakan kemungkinan akan ada lebih banyak orang yang ditangkap. Media setempat melaporkan pada hari Senin bahwa jembatan berusia hampir 150 tahun yang melintasi
melintasi sungai Machu itu dibuka 5 hari lalu setelah menjalani perbaikan selama 7 bulan oleh sebuah perusahaan swasta. Meski demikian, laporan-laporan itu mengatakan jembatan kota Morbi itu belum menerima sertifikat kelayakan atau keselamatan dari pemerintah lokal. Banyak korban luka dirawat setelah insiden runtuhnya jembatan hari Minggu. Sementara polisi mengatakan mereka khawatir jumlah korban jiwa masih akan bertambah. Ratusan orang membadati jembatan itu selama perayaan Festival Hindu Diwali, kata pihak berwenang. Rekaman CCTV dari lokasi menunjukkan sekelompok pemuda mencoba menggoyangkan jembatan itu dari kedua sisi sebelum akhirnya kabel yang menopang jembatan terputus, menurut laporan kantor berita Reuters. 94.7 FM MG Radio. Sudah kita dengarkan tadi informasi dari VOA terkait jembatan yang roboh di India, dan saat ini pemerintah India tengah menginvestigasi apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam tragedi yang menewaskan 133 orang meninggal dunia tersebut. Nah, tanggung jawab dalam sebuah peristiwa bisa dibilang ini yang juga menjadi hal yang saat ini sedang diselidiki untuk tidak mengulang kembali peristiwa yang sama terjadi. Bang Nuim, seperti apa sebenarnya proses-proses pembelajaran dalam sebuah peristiwa ini mampu menjadi preferensi untuk mencegah hal-hal tersebut terulang kembali, Bang Nuim? Kan sebenarnya kita sudah mendapatkan semacam diyakinkanlah kepastian bahwa setelah dipelihara melalui servis, diperbaiki dan sebagainya, tentulah jembatan ini sudah kembali seperti walhasil balik asal misalnya berkali kekuatannya. Tapi ya itulah ya, sebelum adanya uji coba itu yang barangkali harus diperhitungkan. Baik ketika sesuatu jembatan apapun ya, fasilitas umum misalnya, kalau sudah diperbaiki, sudah direnovasi, sudah diservis, sudah dirawat dan lain sebagainya, sebelum digunakan kembali barangkali mesti diuji coba terlebih dahulu. Ini kan yang ada di atasnya itu bukan kendaraan berat Swahili, ini manusia. Dan kita tahu kebanyakan orang India itu kan tidaklah terlalu besar-besar sekali. Mereka orangnya agak kurus-kurus, langsing-langsing dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu bisa sampai terjadi? Baiklah, dikatakan ada barangkali 1.000 orang di situ. 1.000 orang ya berapalah kalau dibandingkan dengan misalnya berat kendaraan yang harus melalui jembatan tersebut. Misalnya truk yang membawa macam-macam barang di dalamnya sehingga beratnya sampai ribuan kilo dan begitu banyak. Dan ini kenaasan. Ini barangkali bisa dikatakan kenaasan. Atau ini yang juga lebih mungkin bahwa ketika dilakukan pekerjaan untuk menservis atau memelihara atau memperbaiki mungkin tidak seperti yang semestinya. Ini bisa terjadi. Apakah ini dikarenakan kesilapan, kekeliruan, keterlanjuran, ataukah memang ada barangkali tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya, ingin menghemat, padahal itu bisa membahayakan jiwa orang dan lain sebagainya. Ini yang nanti 9 orang yang telah ditahan ini mungkin akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk pemerintah mengambil suatu kesimpulan sehingga di masa yang akan datang jangan sampai terulang suatu tragedi ya, suatu musibah seperti yang terjadi di Gujarat ini. Karena bisa kita menambahkan sedikit, karena ini orang di Gujarat ini walaupun mayoritas adalah orang Hindu, tetapi banyak di antara mereka sekian ratus tahun yang lalu itu sebagai pedagang, mereka ke Asia Tenggara, misalnya ke Malaysia, apa yang sekarang ini Malaysia, dan mereka inilah yang membawa agama Islam ke beberapa tempat di Asia Tenggara seperti di Malaya yang kemudian menyebar. Menurut Profesor Anthony Jones ya dari dahulu dari Universitas Nasional Australia di Canberra, dia mengatakan bahwa orang-orang Gujarat inilah yang datang untuk jualan pernak-pernik, barangkali menjual perhiasan-perhiasan yang boleh dikatakan terjangkau lah oleh daya beli masyarakat di Malaya pada waktu itu karena terbuat dari perunggu, terbuat dari tembaga dan sebagainya. Dan mereka ini sebenarnya bukan misionari, tetapi mereka itu hanya melaksanakan ibadah sebagai orang Muslim. Ketika melihat matahari sudah tinggi, mereka pikir waktu zuhur untuk salat, mereka salat, orang melihat, lalu tanya, ada apa ini? Kau ngapain tadi? Tunduk, jongkok. Oh, saya salat ini ajaran. Begitulah kira-kira agama Islam itu tersebar masuk ke tempat seperti di Malaysia.
yang sekarang ini Malaysia. Jadi kita itu ada hubungan batin, barangkali paling tidak umat Islam itu punya hubungan batin orang-orang dari Gujarat yang pernah membawa agama Islam ke Asia Tenggara, dan sekarang ini terjadi di sana ketika orang-orang sedang merayakan suatu perayaan Hindu yang memang dianggap perayaan yang penting sekali, yaitu perayaan Deepavali atau Diwali, yaitu kemenangan cahaya atas kegelapan. Bang Nuim, saat ini di Indonesia masyarakat atau orang tua tengah diresahkan dengan informasi atau kekhawatiran terkait sirup obat batuk yang mampu atau bisa membuat anak mengalami ginjal akut. Nah, itu juga yang terjadi sebenarnya di sejumlah negara, salah satunya di India. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal ini sebenarnya masalahnya itu ada di produsen atau pengawas yang bisa dibilang alfa terkait hal kenapa ini bisa terjadi, Bang Nuim? Dua-duanya ya, produsen dan juga tentunya pengawas. Saya bisa menjelaskan begini, Iswahidi. Ya. Kalau saya sekiranya seseorang di Australia ini membawa resep dokter ke apotek. Nanti di resep dokter itu ada box, ada kotak kecil, 2 kotak kecil. Di situ tuh nanti kalau ada tanda, misalnya diberi tanda, itu obat yang diberikan oleh dokter itu tidak boleh diganti dengan obat lain. Tapi kalau tidak ada tanda, maka apotekernya akan bertanya, saudara mau beli obat ini atau obat sama tapi lebih murah harganya. Namanya generik. Nah, banyak orang masih segan itu membeli. Ditanya apa bedanya antara obat yang diresepkan oleh dokter dengan obat yang Anda tawarkan? Sama. Yang beda hanya beda mereknya. Tapi semuanya sama, ramuan sama. Nah, obat-obat generik ini yang harganya jauh lebih murah, ini biasanya dibuat di India. Jadi India ini terkenal membuat obat-obat generik. Ya, saya sendiri misalnya sebagai pensiunan itu karena ini sejak bulan September yang lalu itu boleh dikatakan tidak lagi bayar untuk resep. Tadi saya ambil 3 macam obat, misalnya tidak bayar 1 sen pun, itu biasanya dikasih obat-obat yang buatan dari India, tetapi telah melalui pengawasan yang sangat ketat oleh Badan Farmasi Australia. Ini yang penting. Jadi seharusnya apa yang telah terjadi di Gambia pada waktu itu, begitu banyak anak-anak tiba-tiba meninggal dikarenakan apa yang tadi Iswahyu disebutkan sirup atau paracetamol dan lain sebagainya dalam bentuk cairan yang manis, yang mudah bisa ditelan oleh anak-anak. Malum anak-anak kan tidak mengerti apakah itu obat, apakah itu manisan dan lain sebagainya, maka dibuat sedemikian rupa sehingga obat-obat ini rasanya seperti manisan. Itu seharusnya seluruh dunia mestinya sudah mulai awas. Itu merupakan semacam lonceng peringatan bahwa telah terjadi sesuatu dan ini perlu diawasi. Jadi kemungkinan ada kehilafan salah campur atau kehilafan barangkali dalam pengawasan. Ini tidak bisa hanya satu pihak, 2 pihak ikut terlibat dalam hal ini, farmasi. Yang saya lihat di Indonesia itu bahkan obat-obatan yang dianggap sudah tidak boleh lagi diedarkan itu malahan adalah obat-obatan yang dibuat oleh farmasi di Indonesia kabarnya. Dan Australia sudah mengirimkan obat-obatan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip dijaminlah bahwa obat-obatan ini tidak akan seperti tongkat membawa rebah. Artinya tongkat itu kan untuk kita berdiri, tapi jangan tongkat bawa kita jatuh. Obat itu untuk menyembuhkan, bukan malahan untuk membuat kita lebih sakit atau bahkan mematikan. Jadi saya melihat dalam hal ini harus ada kerjasama, harus ada BPOM tentunya di sini. Mbak Penny ya sebagai orang yang bertanggung jawab ini tentunya melakukan pengawasan yang mestinya sangat ketat karena ini menyangkut anak-anak. Tapi begini, beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara dengan seorang dosen nutrisi dari sebuah universitas yang terkemuka di Melbourne ini. Dia berasal dari Indonesia dan dia mengatakan kadang-kadang ada kekhilafan katanya di kalangan orang tua ketika mereka memberikan 1 sendok teh sirup obat kepada anaknya kelihatan mulai baik, mereka pikir bakal dikasih 3 sendok lagi, mereka pikir akan lebih cepat baiknya. Mereka tidak tahu bahwa itu sudah diatur sedemikian rupa, 3 kali sehari 1 sendok, tidak boleh 3 kali sehari 2 sendok, karena terlalu banyak nanti bisa menjadi racun. Jadi kemungkinan ada kekhilafan. Tapi kalau jumlah gagal ginjal yang akut itu begitu banyak, rasanya ini bukan lagi kesalahan di pihak orang tua, tetapi ini sudah merupakan kesalahan dalam obat itu sendiri yang harus betul-betul diawasi karena ini berbahaya sekali. Makanya Australia ini sangat hati-hati, tidak mau menerima obat begitu saja, mesti melalui suatu prosedur di mana betul-betul diperhatikan, diperiksa sampai bisa dipastikan ya
semampu-mampunya manusia lah untuk memastikan bahwa obat-obat itu tidak akan menimbulkan mudarat. Jadi jangan sampai kata orang kita tongkat membawa rebah. Ini yang barangkali sangat merisaukan kita, bahwa ada 4 farmasi yang kabarnya produknya sekarang ini sudah tidak lagi boleh diedarkan katanya di Indonesia kalau saya tidak salah. Tapi kita melihat bahwa negara-negara tetangga Australia, Indonesia seperti Australia begitu cepatnya memberikan tanggapan dan mengirimkan obat-obat yang sebanding dan sudah dipastikan tidak akan membahayakan anak-anak yang mengkonsumsinya. Jadi mudah-mudahan, dan Australia bukan satu-satunya negara, saya pikir ada negara lain juga yang telah mengirimkan bantuan ke Indonesia. Dan ya, pemerintah harus dalam hal ini bertindak lebih cepat, lebih tegas, dan kalau ragu, ya sudah, jangan dikasih, tapi bisa diharapkan bantuan dari negara-negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan bagi anak-anak yang memerlukan obat-obatan seperti itu. Di pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan 2 perusahaan farmasi, ya Rindo Pharmatama dan Universal Pharmaceutical Industry. Kedua perusahaan farmasi ini, Bang Nui, menurut BPOM merupakan perusahaan farmasi yang menggunakan ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol atau DEG yang melebihi ambang batas dari produksi obat sirup. Dan 2 zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut. Nah, pertanyaannya adalah, ketika sebuah perusahaan sudah beroperasi kemudian mengeluarkan produk, pasti kan kemudian diawasi oleh sebuah lembaga. Tapi ketika dalam fase tertentu kemudian ini sepertinya kalau saya sih agak ada kekhawatiran tiba-tiba muncul. Apakah memang dalam sebuah fase sebuah perusahaan obat itu diperbolehkan untuk merubah formulasi dari obat itu sendiri, atau memang ketika ada perubahan seharusnya lapor baru kemudian diedarkan ke masyarakat? Bang Nui mungkin ada tanggapan, Bang? Yang mesti diperiksa dahulu, mesti mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang, BPOM dalam hal ini. Kalau di Amerika kan kita lihat, saya pernah ada kawan saya dari Indonesia datang, dia tinggal di Singapura, dia bawa obat, dia bilang, wah ini obat paten gaya beda, ini kau pikir ini obat paten kali ini, dari mana? Aku beli ini dari Singapura ini obat dari Amerika hebat kali. Lalu saya lihat, di situ dikatakan FDA pending. Jadi maksudnya FDA approval pending, itu Food and Drug Administration, itu semacam BPOM Amerika, masih belum memberikan pengesahan kepada farmasi itu, karena harus diteliti dahulu. Memang sudah diedarkan, tetapi itu rakyat yang membeli itu dengan konsekuensi, dengan resiko sendiri, karena dia beli tanpa resep. Kalau pakai resep itu berarti dia sudah disahkan oleh BPOM di Amerika. Saya bilang ini nggak boleh, ini belum disahkan oleh FDA, Food and Drug Administration di Amerika. Wah, kalau gitu aku ketipu ya. Kau ketipu lagi, kau beli di Singapura, saya bilang. Jadi dalam hal ini mesti ada pengawasan yang ketat, dan ini terjadi di Amerika ya, FDA itu, kalau di Indonesia BPOM, di Amerika FDA, di sini Pharmaceutical Benefit Scheme dan lain sebagainya, itu juga melakukan pengecekan seperti itu. Jadi tidak sembarangan obat itu, apalagi kalau obat itu obat resep, tidak mungkin. Kalau itu obat resep tidak mungkin. Bahkan obat yang dijual sehari-hari seperti misalnya Panadol, dan itu juga sudah melalui pengawasan yang sangat ketat. Ini penting karena ini obat. Ini obat ini untuk menyembuhkan, untuk bukan menambah sakit. Bayangkan anak-anak gagal ginjal akut, bukan hanya gagal ginjal akut ini. Bagaimana bisa, kalau yang saya baca malahan 4 farmasi, tapi tadi Iswayudi mengatakan 2. Yang setahu saya itu ada 4 pabrik farmasi di Indonesia yang kabarnya tidak lagi dibolehkan untuk sementara ini memproduksi obat-obatan yang selama ini mereka produksikan, dan obat-obatan itu ternyata telah menimbulkan mudarat yang besar sekali bagi anak-anak kita. Bisa dibilang ini memang mengejutkan setelah kita mendengarkan informasi atau ini terjadinya hanya di luar negeri, tiba-tiba mendadak ini bermunculan di Indonesia sendiri, dan ini yang membuat banyak pihak tidak habis pikir, kok bisa sebuah obat yang bisa dibilang sudah bisa dijual bebas, namun ternyata di dalamnya memiliki zat yang berpotensi untuk
untuk merusak ginjal anak-anak. Ini menurut saya memang nggak cuman dari perusahaan produsen, pasti harusnya lembaga pengawas yang seperti tadi Bang Nuim bilang, ada FDA, kemudian ada sejumlah lembaga-lembaga yang mirip-mirip BPOM itu yang seharusnya membuat sertifikasi boleh dan tidak. Ketika sudah diperbolehkan namun kemudian ada masalah, seharusnya mereka yang juga dimintai pertanggungjawaban, Bang Nuim. Iya betul. Karena begini, di kalangan bangsa kita itu terlanjur ada kebiasaan. Pernah saya waktu itu di London, ada seorang dokter yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan negara yang besar ya dari Indonesia. Dia mengatakan dia mau tabok dokternya. Ini dokter dia dikirim untuk belajar, tapi kemudian dia sakit waktu di London, mungkin karena perubahan iklim, dan dia ke dokter dan dia kasih tahu dokter, saya minta obat ini. Dokter nggak mau. Dokter di Inggris bilang, saya dokter di sini, saya yang menentukan obat untuk kamu, saya mendiagnosa kamu, saya menentukan obat untuk kamu. Oh, dia mau tabok katanya, kurang ajar dia nggak mau. Nah itu susahnya. Di sini banyak orang dari Indonesia itu selalu mengeluh juga dahulunya ya. Aduh, aku katanya ke dokter. Aku bilang, dokter ini minta penicillin aja disuntik. Dokternya bengong, kata dia. Liatin saya. Apa? Suntik. Nggak mungkin dokter di sini mau langsung suntik. Tapi ada yang bilang kepada saya bilang kepada dokter, saya kalau di Indonesia, begitu saya ke dokter, saya nggak ditanya sakit apa, saya disuntik penicillin dulu, baru ditanya sakit apa. Di sini tidak mau dokter kasih suntikan itu merupakan ikhtiar terakhir. Mereka akan kasih nanti obat yang agak lemah. Kalau tidak juga dikasih obat yang lebih tinggi sedikit. Jadi berangsur-angsur naik supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan kekebalan di dalam tubuh. Sehingga nanti kalau kita sakit mesti dikasih obat yang keras dong. Tidak di sini. Jadi di sistem di Australia ini memang begitu. Tidak bisa kita langsung bilang, saya minta disuntik. Nggak mau dia kasih, nggak mungkin. Saya minta disuntik penicillin, tidak akan dikasih. Orang di Indonesia dahulu itu banyak yang kecewa sekali kalau ke dokter di Australia ini. Apa dokter di sini? Aku minta disuntik, nggak mau dia kasih. Kalau di Indonesia langsung kita dikasih suntikan. Nah ini, jadi kadang-kadang kebiasaan ini juga ikut berperan ini di dalam kehidupan kita, dan kita bawa dari Indonesia sampai ke luar negeri seperti ke Australia dan ke Inggris yang pernah saya alami sendiri. Saya dengar sendiri dari dokter yang marah-marah karena dokter di Inggris waktu dia sakit tidak mau menuruti apa yang dia minta. Padahal dia dokter dari Indonesia. Jadi ini barangkali budaya-budaya seperti ini harus kita ubahlah, kita pikirkan kembali. Ya, kita berharap dalam sejumlah peristiwa yang bisa dibilang menelan korban jiwa luar biasa besar di Taiwan, di Gujarat, dan kejadian yang bisa dibilang juga cukup memprihatinkan, di mana gagal ginjal akut juga telah menelan korban, ratusan orang meninggal dunia, bahkan anak-anak. Ini kemudian menjadi refleksi, menjadi pembelajaran buat kita untuk berhati-hati dan belajar dari sebuah kejadian yang bisa dibilang mungkin ada hal atau kealfaan yang mungkin bisa jadi pembelajaran supaya ini tidak terulang. Dan Bang Nuim, terima kasih sudah bersama kami di Morning Traffic untuk bisa menjelaskan atau membuat suasana atau sejumlah peristiwa lebih terang benderang dan kita mendapatkan pembelajaran untuk tidak mengulang hal tersebut. Terima kasih Bang Nuim. Amin. Salam sehat selalu. Sama-sama. Salam juga buat keluarga di Melbourne, Bang Nuim. Dan selamat merayakan Piala Melbourne di Melbourne sana. Semoga jagoannya menang untuk kuda yang akan bertanding. Terima kasih.